Halo, bisa kedengeran nggak ya suaraku ya? Halo, kedengaran Kak? Udah kedengeran, bisa ya? Sip. Tunggu yang lain dulu ya. Ini baru kamu doang kayaknya yang masuk.
Aku adalah Nah, thế thì có nghĩa Iya. Halo, halo. Sambil nunggu yang lain deh ya. Kayaknya ada dua orang Ada yang yang
Ini kayaknya udah semua ya. Kita mulai aja dulu ya, pelan-pelan. Halo, ini suaraku kedengeran semua nggak ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, oke. Kedengeran. Perkenalin, nama aku Farah. Sekarang yang bakal ngajar basic 1 ya, bahasa Norway. Kita tiap hari Selasa, 7:30. Tapi ini dicepetin jadi jam tujuan lah ya, biar nggak kemalaman banget kelarnya, karena aku masih di kantor. Terus kenalan dulu deh masing-masing. Siapa duluan deh yang pertama? Sebelumnya nih semuanya belum pernah ada yang belajar bahasa Norway ya? Maksudnya tahu atau tahu kata-kata Norway sedikit, entah itu terima kasih atau apa, ada nggak? Tahu dikit aja sih, Kak. Oh, tahu dikit aja, oke. Ini panggilannya siapa nih? Mbak Vince Mutiara. Panggilannya Iya. Vince. Iya, Vince nggak apa-apa kok, Kak. Oh, Vince nggak apa-apa, oke. Kenapa mau belajar bahasa Norway? Pengen nambah ini aja sih, Kak. Nambah skill aja sih. Bahasa yang lain. Yang lain? Judulnya sih iseng sih sebenarnya. Oh, iya sih. Emang semua dibutuhkan dari keisengan sih. Terus yang lain ada lagi siapa lagi nih? Mana tahu ada yang kemarin tuh aku sempat nanya punya murid, oh soalnya aku mau sekolah di Norway kemarin tuh kan, jadi pengen tahu bahasa itu kayak gimana gitu kan. Ini ada yang mau ngelanjutin sekolah di Norway? Di antara ini ada 8 orang, 7 orang deh. Ada yang berencana ke Norway mungkin? Nggak ada. Oke, ini suaraku delay nggak sih? Sebenarnya enggak kan ya? Ini kayaknya udah semua, kita mulai aja ya. Oh enggak, oke. Soalnya kalian pada mute semua juga tuh, kadang-kadang suka takut delay, malah ntar nggak kedengeran. Oke, jadi kita ini nanti ada 8 pertemuan. Aku dilihat tadi kan. Oh iya sih, sama di sini juga hujan. Oh iya deh, kita pelan-pelan aja ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau ketinggalan apa bunyinya, ntar diketik di chat aja ya. Sip. Oke, jadi aku mau jelasin dulu sistem aku ngajar. Jadi nanti aku bakal kayak ini, kalau ke aku lebih banyak ke sekali reading, sekaligus writing dan listening. Jadi udah sekalian latihan ngomong. Jadi nanti ada misalnya ini ada berapa orang nih? 7 orang, berarti sama aku 8 ya. 7 orang. Nanti kayak snack summon. Jadi kayak nanti kalau aku ngasih materi, ntar di akhir biasanya kalian coba sedikit dialog kayak dialog singkat kepada temannya gitu. Jadi biar bisa memahami lebih, bisa paham, berarti hari ini kita belajar ini. Untuk hari ini seperti biasa ya, kalau kita belajar baru, kita kan akan mengintroduce yourself gitu ya. So, go for today itu adalah kamu bisa introduce yourself dengan bahasa Norway. Gampang kok sebenarnya. Nanti aku bakal share PowerPoint.
Terus nanti di akhir aku udah nge-share bahannya di ini sih di Classroom. Itu nanti aku tiap minggu bakal aku share di situ. Jadi kalau ada yang mau lihat-lihat, mau latihan bisa di situ, ngeliat-lihat buat di download dan segala macam. Tapi nanti aku bakal share PowerPoint, nanti kita latihan di situ, latihan baca, terus nanti vocab juga, nanti kalau ada yang nggak tahu atau gimana nanti bisa ditanyain langsung. Kita di sini sama-sama belajar. Ini kayaknya ada satu yang nggak bisa akses ya. Bentar ya. Oke, sekarang aku mulai. Oh, aku mau ini dong satu-satu deh. Perkenalan dulu. Dari Pradipta Reza Syahruna. Coba. Nama, terus sekarang kegiatannya apa? Masih sekolah kah? Apa udah kerja? Sama kenapa mau belajar bahasa Norway? Yo. Perkenalkan saya Reza, 25 tahun sekarang bekerja, belajar bahasa Norway karena apa ya, kan saya pernah kayak nyoba di Duolingo gitu, terus menurut saya unik gitu, terus agak dekat juga ke bahasa Inggris, jadi ya tertarik aja gitu. Oke. Nice. Oke, lanjutnya Ayu Lydia. Ya, Kak. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum semuanya. Kalau aku kebetulan memang ibu rumah tangga, tapi juga ya sambil kerja juga karyawan. Nah, kenapa bukan harus sih, karena memang suka aja tentang hal-hal yang hubungannya dengan Skandinavian. Kayak gitu, apalagi nggak ada goals tertentu sih, cuman pengen ngelakuin hal-hal yang baru yang kayaknya seru gitu buat jadi tantangan kayak gitu. Udah sih itu aja. Oke, thank you. Boleh juga. Lanjutnya ke Amrina. Selamat malam semuanya. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya dengar jelas? Jelas. Aku juga Oke, jelas. alhamdulillah. Oke, jadi nama saya Amrina, bisa dipanggil Amri. Sekarang saya kerja di bidang pendidikan, seorang guru honorer. Kenapa pengen belajar bahasa Norway? Mungkin hampir sama seperti misalnya sekolah sebelum-sebelumnya. Jadi waktu itu pernah lihat series atau drama Norway itu judulnya Skam. Dari situ tertarik dengan bahasanya yang memang bahasa Norway ini kayak jarang tuh ada yang belajar gitu, masih jarang daripada seperti Jerman dan yang lain. Jadi itu memang tarik dari situ. Bisa. Terus selanjutnya Koi Rivo. Makasih Amrina. Koi Rivo. Ya, halo. Selamat Halo. malam. Nama saya Rivo. Saya 25 tahun dari Surabaya. Saya sendiri bekerja, kesibukannya. Kenapa saya belajar bahasa Norwegia di sini? Karena yang pertama tentunya saya ambil kelas yang Hebrew, tapi kuotanya nggak jalan. Jadi saya ambil yang bahasa Norway sambil nambah-nambah skill seperti itu. Siap. Oke, semua pada nambah skill ini sepertinya ya. Ayo lanjut lagi siapa nih ya? Rizky. Halo, Rizky, ada Rizky? Masih nggak kedengeran di suara Rizky. Apa dia ngomong? Halo. Coba mungkin Rizky bisa dites mikrofonnya dulu coba. Ntar aku balik ke kamu lagi ya. Coba ke Shirley dulu deh, Shirley. Halo semuanya. Halo. Oh, udah bisa masuk tadi ya? Pada akhirnya? Udah. Oh iya, udah. Oke.
Nama aku Shirley. Eh, aku ikut kelas bahasa Norwegia ini sebenarnya cuman awalnya mau ngincer coba-coba beasiswa Norwegia, cuman ujungnya karena satu dan lain hal jadinya ke negara yang lain. Cuman tetap pengen belajar aja sih bahasa baru. Oke, nice. Dapat di mana akhirnya sekolahnya? Di Australia. Oh, Australia. Oke. Oke, thank you. Terus lanjut siapa nih? Garuda Jaya nih siapa nih? Garuda Jaya. Udah nggak ada orangnya. Ya udah kalau nggak ke Mbak Vince aja dulu deh, Mbak Vince. Halo semuanya, halo Kak Farah. Ya. Iya, nama saya Vince. Saya kerja juga. Apa namanya? Ya tadi ya iseng sih sebenarnya belajar bahasa Norway. Goals-nya ya mungkin suatu saat bisa apply sekolah ke sana. Itu aja Kak. Amin ya, amin. Amin. Oke deh, amin. Oke, ini kita sambil keep going aja ya. Ini Rizky nanti bisa, semoga udah bisa kedengeran suaranya nanti ya. Oke, sekarang jadi orang Norway itu, aku kasih pendahuluan sedikit nih. Orang Norway itu sebenarnya tuh dingin-dingin. Bentar, aku nggak bisa screen disable participation sharing sebentar ya. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa share screen. Terus tiba-tiba aku nggak jadi host. Ya udah nggak apa-apa ya. Mati. Oh ini nggak mati kok, maaf ya Garuda Jaya. Ini yang Garuda Jaya namanya siapa ya by the way? Halo? Bentar ya. Oke. Oh namanya Yuda. Oke Mas Yuda. Udah nggak apa deh, kita nggak bisa. Aku nggak bisa share screen. Nanti aku tanya ke admin. Udah. Sekarang jadi orang Norway itu sebenarnya dingin banget. Kalau misalkan awal dari
eh, awal dari kenalan. Jadi kita kalau ketemu orang Norway itu biasanya, kalau aku sepengalamanku selama di sana itu adalah aku yang selalu nyapa duluan. Jadi sebenarnya baik mereka. Cuman kulturnya orang Eropa, apalagi bagian Skandinavian, itu dia dingin. Jadi kalau dia nggak disapa, dia nggak bakal mau nyapa. Tapi ketika kita udah nyapa dengan ramah gitu kan, hai gitu. Dan biasanya dia juga ngebalesin kayak baik juga kok, kayak oh iya, kayak nanya kayak biasa lah ya, kalau misalnya kita udah nyapa apa kabar gitu. Biasa lah. Cuman mostly kalau misalnya ngajak duluan itu biasanya orang bukan penduduk Norway biasanya. Dan sepengalaman aku seperti itu. Terus, nah biasanya, tapi mereka tuh ramah sama pendatang baru. Jadi kayak banyak imigran juga sih di sana kebetulan. Banyak pendatang baru. Jadi bisa jadi mereka juga kayak bergaulnya dengan gak cuman yang Norway doang, dan dia juga jadi lebih, mulai sekarang tuh anak-anak mudanya udah lumayan lebih vokal lah ya, kecuali kalau yang orang tua emang agak masih kolot lah yang kayak gitu. Nah biasanya kalau misal kenalan gimana sih gitu kan, kayak hai nama kamu siapa biasanya gitu kan ya, what is your name gitu. Terus kalau misalkan dalam bahasa Norway, saya itu pronunciation-nya adalah yai. Tulisannya itu kayak gini. Yai, ya. Itu adalah saya. Jadi saya. Bacanya jadi yai. Nah, kalau kamu, saya, kamu, nah kamu itu adalah du. Gitu. Jadi kalau misalnya, dan tipikal orang Norway kalau nyapa orang itu dia selalu pakai hai, selalu kayak gitu, selalu ya hai gitu. Hai-nya 2 kali. Nah terus ini kalau misalkan kita nanya, biasanya kita kalau nanya hi what is your name misalnya gitu kan, nama kamu siapa gitu kan. Dalam bahasa Norway itu adalah jadi hva heter du. Hva heter du. Coba Mbak Vinci deh. Bisa nggak pronounce-nya? Hva heter du. Hva heter du. Ya, hva heter du. Sebenarnya dia pronunciation-nya tuh kayak ya dibaca gitu. Jadi kayak nggak usah berbeda-beda dari ini. Tulisannya adalah seperti ini. Va. Jadi tetap va. Va heter du itu artinya adalah what is your name? What is your name? Gitu ya. Terus kalau misalnya nama saya Farah misalnya gitu kan. Susunan kalimatnya itu sama kayak subjek, predikat, objek. Jadi sama ya. Jadi kayak ada subjeknya berarti saya, predikatnya sebaru objek ya kan, nama saya Farah gitu kan, berarti tadi saya apa. Nah jadi yai heter Farah. Heter itu name ya, jadi udah ada 2 nih conversation-nya nih, kalimatnya hva heter du gitu kan, hai gitu kan, terus ya hva heter du misalnya gitu, yai heter Farah. Nah berarti kalau Rivo coba kalau aku tanya hva heter du gitu, berarti Rivo jawabnya gimana? Iya, heter Rivo. Ya, yai heter Rivo. Terus biasanya apa lagi nih kalau misalkan habis tanya nama, biasanya kalau orang Yuda, gimana mid noun, nama kan NAVN ya, bacanya noun bukan sih? Mid noun, gitu boleh nggak? Coba gimana diulang, maaf. Mid noun Yuda gitu. Aku nggak pernah dengar gitu. Bisa diketik nggak mas? Kalau aku sih biasanya nih, kalau misalnya orang tuh
Vad heter du misalnya gitu kan. Yai heter Farah. Oke. Yai heter Farah. Gitu. Yai heter Yuda misalnya gitu kan. Oh gitu. Jadi dia kalau ngomong sama orang Norwegia sendiri juga Norwegia juga nggak meningkat atau ada kata lain. Itu Yai heter Farah. Terus Kak Farah, sorry, motong. Kak Farah bisa dideketin nggak mikrofonnya? Agak jauh ya? Oh, kejauhan ya? Ini jelas nggak? Iya. Iya, oke. Oke. Thank you. Sip. Yai heter Farah. Nah, terus habis itu biasanya kalau misalkan kenal sama itu enggak Nafnet mit Yuda. Nafnet mit Yuda. Oh, bisa sih Nafnet mit. Nama saya ya berarti ya. Nama saya, itu nama saya. Bersama sih artinya, cuman biasanya basicnya orang pakai Yai heter. Ini bahasa Norwegia atau bahasa Sweden? Oh, berarti itu ke Sweden ya, bukan ke Norwegia. Sebenarnya Norway sama Sweden itu beda tipis. Sama. Ada beberapa yang kata-kata yang beda. Cuman kalau misalkan kita ngomong sama orang Sweden, kita saling mengerti satu sama lain, tapi sebenarnya itu agak beda. Itu. Terus, oh ya, di Norway ini dia ada dua bahasa, bukan dua bahasa sih, dua model. Jadi yang aku ajarin ini selama les ini itu namanya bookmall. Nama bookmall. Nah kalau misalkan, nah satu lagi itu ada nynorsk. Nynorsk itu jadi ada dua sebentar. Nynorsk. Nah ini Nynorsk nih biasanya kayak bahasa gaulnya, kayak bahasa slangnya yang lebih, aku sih sebenarnya nggak ngerti sih. Cuman aku dari dulu belajar itu adalah bookmall. Ini A-nya pakai A0 ya. Aku nggak punya A0 di laptopku, jadi bookmall. Itu kayak bahasa formalnya, bahasa lebih polite-nya. Gitu. Ini yang Nafnet mit Yuda bisa juga, cuman kita samain aja dulu sekarang kita pakainya Yai heter Farah aja. Yai heter ya. Jadi iya. Kalau bahasa Swedia kan apa yau ya kayak? Kenapa? Kalau bahasa Swedia kayaknya aku tuh yau deh ya. JAG gitu kan. Kalau ini JEG. JEG, JEG benar. Nah, ini juga JEG ini kalau misalkan aku pronunciation-nya belajarnya dari dulu ada Yai. Ini lebih ke dialek. Nah, tapi kalau misalkan di distrik lain, kayak kota lain gitu di Norway, itu dia bacanya adalah Yeh. Jadi dialeknya tuh beda. Jadi misalnya kayak Jakarta, Depok nih, ini tuh sebenarnya udah beda dialek kalau misalnya di Norway tuh kayak gitu. Nah, kalau aku makainya itu adalah Yai. Karena kalau pakai Yek tuh kayak agak gimana gitu. Karena mungkin aku biasanya pakai Yai dan mayoritas orang-orang juga pakainya Yai sih. Itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kita lanjut. Nah, terus kalau misalkan nama saya Farah misalnya gitu. Terus biasanya ada orang nanya lagi kan, asalmu dari mana sih gitu kan? Ya kan, kamu asalnya dari mana? Gitu. Jadi asal itu kan berarti kayak bahasa Inggrisnya kan where do you come from gitu kan? Where do you come from? Kita biasanya tuh adalah ngomongnya hvor kommer du fra? Agak panjang ya. Jadi hvor kommer. Nah, hvor itu adalah where, jadi kayak WH ya, where, what, itulah tadi kita udah pakai va, ini kan what nih, va ini sama dengan what. Sekarang hvor itu kayak, kamu asal dari mana sih? Hvor kommer du fra. Nah, hvor kommer du fra, gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi aku bilang va heter du, Yai heter Farah. Itu gampang ya, SPOK-nya kan subjek, predikat, berobjek. Nah, kalau misalkan hvor kommer du fra, jadi subjeknya apa? Yai. Subjeknya pertama kita, saya berasal dari, gitu kan. Berarti Yai. Yai, fra, Indonesia. Ya, benar. Yai, kommer, fra. Yai, kommer, fra.
Tapi bacaannya bukan Indonesia, Indonesi. Yai Komer Fra Indonesi. Gitu. Nah, ini kan ada yang dari Surabaya juga ya, ya udah. Tapi itu negara sih ya. Jadi kita pakai Indonesia. Jadi kalau nggak Yai Komer Fra Surabaya juga nggak apa-apa deh. Atau mana lagi tuh kota-kota lain nggak apa langsung kotanya aja. Tapi kalau pronunciation negara Indonesia itu bacanya adalah Indonesi. Nah, terus biasanya kalau ketemu nanya apa lagi nih? Nanya umur. Ada yang nanya umur nggak sih? Biasanya kalau nanya itu nggak mungkin ya. Jarang sih sebenarnya nanya umur ya kalau perkenalan. Ini nanya ini. Kamu tinggal di mana? Jangan deh. Oh, apa kabar? Nah, kalau apa kabar? Nah, ini ada dua kalau apa kabar. Yang pertama, kalau bahasa formalnya itu adalah Worden har du det. Worden har du det. Nah, jadi kayak apa kabar misalnya gitu kan. Kayak how are you gitu kan. Worden har du det. Cuman ini formal banget sih sebenarnya kalau misalkan pakai Worden har du det. Biasanya kalau orang lokal yang udah biasalah gitu. Dia bukan Worden har du det. Jadi dia disingkat itu bacanya bukan gar ya, tapi gor. Jadi A-nya tuh ada A0. Jadi Worden gorde gitu. Itu ada dua, terserah nanti mau pakai yang mana. Bisa dua-duanya, itu sama artinya. Worden har du det atau Worden gorde gitu. Terus jawabnya how are you? Bisa gitu kan. Biasa kan orang biasanya balasnya dengan oh I'm fine, thank you gitu kan. Nah, itu kita cuma bisa bukan bisa sih. Kita cukup dengan Hvordan går det? Jeg er misalnya senang nih, lagi senang banget. Fantastisk. Jadi belakangnya ada ini ya. Ya fantastisk atau cukup fantastisk aja juga boleh. Fantastisk atau kalau enggak pernah dengar kalau yang pernah nonton series Norway ini biasanya suka ini. Jeg er bra. I'm fine. Johar Devin boleh nggak, Kak? Kenapa gimana? Johar Devin. Oh ya bisa. Johar Ya, Devin. Saya baik-baik aja gitu kan bisa ya? Nah, vint itu sama aja kayak fine. Jadi vint ya sama aja kayak fine. Jadi are bra gitu kan. Itu kan I'm fine, baik. Bra itu juga sama baik. Nah, kalau vint itu sama dengan fine juga. Ya vint, they are vint bisa. They are vint. It's okay, misalnya kayak gitu kan. Worden går det gitu kan. Terus fantastisk gitu kan. Jeg er bra. Oh, det går fint. Tahu nih. Det går fint. Bentar. Det går fint. Nah, biasanya cuma gitu doang. Worden går det. Det går fint. Tak. Nah, tambahan kata baru. Tak. Itu adalah thank you. Terima kasih. Tak. Ya. Ada yang tahu selain kata tak, ada apa lagi biasanya? Itu udah biasanya orang-orang pada udah hafal banget sih. Tak. Oh, ini bahasa Norwegia ya, tak. Cuma tahunya tak doang sih. Tak. Terus kalau bahasa polite-nya tusen tak. Tusen itu artinya thousand, 1000 terima kasih. Jadi kayak thank you very much, thank you very very much. Tusen tak. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Nah, Farah, ya boleh. boleh tanya, iya. Kalau misalkan itu mengenai menanyakan alamat ya, kan kalau misalkan dari bahasa Inggris, kalau ya negara bisa in gitu, kalau kota di at. Bahkan waktu sebelum masuk ke ke Norwegia sempat dicemplungin dulu tuh masuk ke Jerman. Itu juga sama, dia ada perbedaan ketika penyebutan kota atau negara. Kalau di Norse masih ada atau enggak? Atau sama aja gitu? Fra Indonesia. Sama. Kalau misalkan negara kita biasa pakai fra Indonesia. Tapi kalau misalkan kita masuk ke kota, itu nanti kita belajar juga sih, belajar preposition ya. Misalnya kamu tinggal di mana gitu kan? Jaibur Nah, jadi kalau misalnya penamaan nama kota, itu dia pakai prepositionnya itu i. Bacanya emang literally i. Jadi kayak where do you live gitu kan? Kamu tinggal di mana? Terus saya tinggal di Jakarta. Berarti Yai Bur I Jakarta. Tapi kalau misalnya kotanya lebih kecil lagi itu pakai po. Nanti kita belajar sampai situ. Oke. Nanti sebenarnya kalau udah ada yang bisa atau pernah belajar Jerman, sebenarnya hampir sama model kalau aku belum pernah belajar Jerman sih, aku pernahnya Belanda sama Norwegia hampir sama, Jerman Norwegia katanya itu hampir sama. Nah berarti harusnya hampir sama sih model-modelannya itu. Dia juga nanti ada kata noun-nya juga ada femininnya, cuman nggak seribet Prancis tauku, seingatku. Sampai sini jelas? Ayu? Oke Kak. Oke, siap. Makasih. Kalau misalkan pakai kota, tinggalnya berarti Jaibur I pakai i di Stavanger atau di Jakarta, di Depok, Surabaya, kota, itu nggak apa-apa. Nah, nih kita udah ada 2 model nih pertanyaan ya, jadi kayak what is your name, terus where do you come from, sama how are you. Aku mau 2 orang, ya ganti-gantian ya, ini dua orang deh. Ini berapa orang sih? Ya benar pas. Nah, ini terserah deh, minimal kayak 2 kali ngomong. Terserah mau 3-tiganya kayak wah herterdu, terus Burkamur Dufra, kalian sama Wooden Gorde nyoba ngomong nggak apa-apa. Atau mau ngambil 2 model doang, cuman kayak namanya siapa, terus asal dari mana juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama, coba Mbak Vince sama Mas Rivo. Terserah siapa duluan. Mbak Vince duluan deh, boleh nanya ke Rivo. Ke Rivo yang jawab. Oke. Hai. Vad heter du? Ya, heter Rivo. Hurdan har du det? Den har du det? Jeg fantastisk. Fint. Udah, Kak. Itu berapa? Hurdan bor du? Kak. Udah, Kak, udah. Fint. Oke, lanjutnya coba Shirley sama Mbak Ayu. Kak, siapa yang nanya? Siapa yang jawab? Oh iya, yang nanya Mbak Ayu deh. Shirley yang jawab. Oke. Bentar ya, Neng. Kak, punten ya, ini soalnya sambil ngomong anak. Oke. Ya, oke. Shirley kan udah disebutin ya namanya ya. Mau nanyain namun udah dijawab dulu. Oke. Improvise juga boleh, improvise nggak apa-apa kok. Oke, wait. Hai. Jeg heter du.
Hai, jeg heter Shirley. Oke, sebentar sih. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Indonesia. Hvordan har du det? Sorry, tadi apa? Hvordan har du det? Jeg er fantastisk. Ya, kjempefint. Kakak. Oke, lanjut. Coba Mas Yuda sama Mas Reza. Oke. Oke. Ya, Mas Yuda duluan deh, mulai boleh. Bentar Kak. Ya, oke. Aku duluan yang nanya ya. Hai, vad heter du? Jag heter Reza. Reza, hvor er du fra? Jag kommer från Indonesia. Ya, hvordan går det? Jag är bra. Oke, gantian. Boleh gantian. Reza yang nanya, berdua. Hai, vad heter du? Jag heter. Yang benar jag heter apa? Ye heter sih Kak? Yai. Oh ya, jag heter Yuda. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Indonesia. Hvordan har det? Jeg er veldig sliten. Saya capek banget nih. Boleh nggak sih Kak? Boleh, kalau enggak ini biasanya yang gampang itu Yai Artsrat. Jadi Yai Arfat. Oke. Yai Artsrat. Nah, trotnya O-nya itu O sampai. Oh, yang ada aksennya. O silang itu bukan sih? Trot. Yes. Aduh, kalau misalkan di. Oh, yang dicoret itu ya Kak? Iya, coret. Coret, bener. Aku juga bilangnya coret. Yai I'm tired gitu kan. Bentar. Agak susah ya kalau ini. Nah, tuh Mbak Pinci sangat membantu sekali. Yai Artsrat. Ini pronounnya emang agak berbeda ya. Nanti kita belajar sampai situ Kak ya. Bagaimana cara mempronunciationkan O coret itu. Yai Artsrat. Nah itu kayak I'm tired. Gitu. Oke, lanjut nih Mas Rizky sama Amrina. Mas Rizky udah bisa belum nih mic-nya tadi ya? Halo, cewek Kak, cewek. Rizky. Halo. 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 Mbak Rizky dulu atau saya dulu? Mbak Rizky, maaf ya Allah. Ya, mulai. Mbak Rizky boleh. Udah kedengeran Kak? Oh, sudah. Sip. Oke. Hai, vad heter du? Jag heter Amri. Hvor kommer du fra? Jag kommer från Indonesia. Hvordan går det? Jag är bra, tack. Oke. Udah Kak. Oke. Kjempefint. Nah, kjempefint nih kalau misalnya yang penasaran aku ngomong kjempefint. Berarti kayak good job. Gitu kan kayak excellent gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?
sebelum aku menambahkan kosakata baru. Kalau Ada. ABC-nya gitu gimana ya Kak cara bacanya? Oh, mau cara bacanya ini ya, alfabetnya. Iya. Alfabetnya itu sebenarnya pembacaannya sama Indonesia itu sama. Jadi kayak misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, I-nya tetap I ya. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Sorry, tadi U-nya itu dia lebih ke monyong. Jadi sebenarnya kalau O-nya itu adalah baca U biasa. O itu jadi U. Jadi kayak M, N, U, P, Q, R, S, T. U-nya itu lebih monyong. Jadi kayak U. Nah, U, V, double V. Jadi kayak V terus V, W itu kan kayak double V gitu kan. Jadi bacanya mereka tuh double V, X, Y-nya. Ini agak lucu sih sebenarnya. Kalau mau baca huruf Y doang yang benar, itu kayak I. I-nya itu, cara latihannya itu adalah kamu pasang pensil di sini, terus kalau misalnya pensilnya ketahan saat kamu ngomong I, berarti itu yang benar. Jadi kayak I, gitu. Itu Y yang benar. I, Z. Z-nya biasa. Nah, terus ada huruf lagi kan, tambahan huruf. Kalau di Norway itu kan kayak tadi, kayak A0 itu bacanya O, literally O. Jadi huruf O sendiri dibaca U, huruf U itu dibaca U. Kalau A0, bentar, kayak gini, A0 itu dibaca O. Ya, terus O coret itu dibaca E. Ini agak susah sih, aku belajar ini setahun. Cuman belajar ngomong E. Jadi belajar E, itu, ini O, E. Terus kalau ada yang pernah ngelihat AE sambung, itu bacanya adalah A. A cempreng. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Kalau enggak ini deh, biar jelasnya coba kalian spelling nama masing-masing. Gak usah nama panjang, nama pendeknya aja. Coba aku acak deh. Jadi mulai dari Bariski deh. Coba spelling namanya pakai alfabetnya Norway. R, I, oh, Z tadi apa Kak? Sorry. Ya tetap Z. Tetap Z ya. R, I, Z, Q, I. I. Ya. Bisa. Oke, coba Amrina. A tadi tetap A ya Kak ya? Kalau A tetap A. Jadi kayak dia cuman lebih agak bulat sih dia kalau ngomongnya A. Jadi kayak O, B, C gitu. Jadi kayak kalau misalnya Amrina punya depannya A kayak O. Nah, terus M, L, I, O. itu cuman Amrin doang ya? Iya. Ya. O, M, R, I, N. Ya. Mas Yuda. Coba spelling. Y tetap ya? Kenapa? Y tetap ya? Y-nya itu kalau Y-nya itu kalau hurufnya tuh bacanya I. I, oke. I, U, D, A. Ya, tapi A-nya tuh hampir ke AE ya. Jadi kalau misalnya A Norway itu dia bisa agak bulat. Jadi kayak I, U-nya tadi benar-benar U, D, O. D, A. Bedain sama yang AE itu jadi A. Oh ya. Gitu. Oke. Coba Mas Reza. R, E, Z, O,
Gampang kan? Nah, siapa lagi yang belum? Oh, Shirley. S H E R L I. Ya, I. emang agak susah sih ya I-nya ya. Oke. Harus megang pensil dulu di bawah hidung. Terus Mbak Vince belum nih? V I E N C E. Ya, betul. V I E N C E. Ya. Mas Rivo. R I V U. Ya benar. R I V U. U biasa ya, U biasa, bukan yang U. Nah, Mbak Ayu. A I U. Ya. Benar nggak sih? Kadang-kadang suka kalau yang ya nggak apa-apa sih. Misalnya pertama tuh I bener-bener I sama I beda kan? Nah I itu Y. Kalau I itu beneran I. Gitu. Hampir sama. Jadi agak sedikit lebih cepat ya kalau misalnya belajar alfabet dari Norway ke dari Indonesia ke Norway karena pelafalannya hampir sama. Plus 3 tambahan huruf yang tadi. Jadi ada A, E, ya benar. A, E, A. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya sama sini? Nggak ada, aku tambah lagi ya kosakatanya. Pertanyaan umum deh, misalkan kamu kerja di mana? Ya kalau nggak gitu, pekerjaanmu apa gitu, singkatnya. Itu biasanya adalah Vad jobbar du? What is your job? Gitu. Jadi kayak what tadi apa what? What ya job tetap sama dia pronounnya sama job jadi nah vad jobbar du? Nah misalkan di sini aku nggak tulis ini apa aja ya. Kalau misalkan arsitek itu tetap dia kayak jeg er arsitek. Jadi dia langsung I'm an architect gitu. Jadi kayak aku ini arsitek. Jadi kalau misalnya itu jeg er arsitek. Jadi langsung jeg er apa? Gitu. Misalkan siapa lagi tadi ada yang kalau ada yang mahasiswa ada yang masih sekolah nggak sih apa udah kerja semua nih? Atau kalian mau bekerja sebagai dokter asal pilot atau apa terserah boleh nggak apa kok. Jadi dokter bisa. Tadi siapa lagi sih yang ada itunya? Tadi ada yang guru ya, Mbak Ayu lu guru ya kalau nggak salah ya. Yang guru tadi siapa? Siapa pernah dengar? Bukan Mbak, bukan. Siapa tadi yang guru ya? Siapa pernah? Ini guru deh. Tadi aku pernah dengar kalau guru itu adalah oh ya Amrina, maafin ya Allah. Kalau guru itu adalah lærer. I'm a teacher. Langsung ya. Jeg er lærer. Ini A-nya AE itu nyambung ya, jadi cempreng. Jeg er lærer. Teacher, lærer. Nah, ini dia. Lærer. Nah, itu biasanya gitu, itu umum sih gitu ya. Cuman kalau misalkan kalau aku background dari petroleum engineer, cuman karena kepanjangan, vad jobbar du gitu misalkan. Terus aku jawab, jeg er petroleum engineer, kayak agak panjang ya. Jadi aku biasanya cuman ngomong, jeg er engineer. Jeg er engineer, dah. Baik. Tuh.
Gampang ya. Sebenarnya kalau kayak gini mah udah pada bisa ini mah pasti. Terus pertanyaan selanjutnya. Umur berapa sih? Kamu umurnya berapa? How old are you? How old are you? Nah, itu tulisannya gini. Pronunciation-nya gini. Vừa gammel Ardi. Vừa gammel Ardi. Jadi kayak how old are you? Sebenarnya nih kalau misalkan diperhatiin kayak vừa gammel Ardi itu kan kayak bahasa Inggris itu sama apa namanya susunan katanya. Jadi kayak how old are you? Jadi gammel itu adalah umur. Ar itu biasa ya. Kayak tubinya ar, di tadi apa? You, kamu ya kan. Jadi vừa gammel Ardu. Nah, ini nanti kita belajar angka sih. Cuman kalau ada yang nggak ngerti, kalau ada yang mau tanya umurnya, bahasa Norwegia umurnya apa? Nah, aku kebetulan 32. Belum deh 31. Jadi saya 31 år. 31 år. Or itu tahun. Ntar A-nya A0. Jadi aku cari. Nah. Jadi 31 år gammel. Or gammel itu kayak years old. Or itu sendiri adalah year. Gammel itu tadi kan old. How old are you? Nih, kedua ini. Sampai sini ada yang bingung. Ini cuma basic conversation biasa ya akan kamu temui jika ke Norway atau ngobrol sama orang Norway. Sebenarnya orang Norway itu bahasa Inggris itu bahasa second language-nya mereka. Jadi tapi ketika kita menanyakan mereka pakai bahasa mereka, itu mereka senang banget. Walaupun misalnya kamu masih agak terbata-bata, jadi kayak masih berantakan kayak oh ya misalnya gue dan Hadudem masih belepotan lah, itu nggak masalah. Yang penting pede, yang penting kamu ngomongnya tuh berani. Gitu. Jadi mereka tuh kayak seneng gitu, ih kamu tahu bahasa gue gitu. Secara ya bahasa Norway itu cuma 5 juta penduduk yang tahu bahasa Norway. Tidak seperti bahasa Spain, tidak seperti bahasa Jerman, nih banyak banget yang udah bisa bahasa Jerman ya. Norway itu cuma dikit, penduduknya Norway dikit. Mayoritas sudah bisa bahasa Inggris juga. Jadi kalau ketika mereka mendengar kita ngobrol sama mereka basa-basi doang cuman bahasa terdu berkawan berdusa gitu kan, bayo berdu gitu-gitu, mereka senang. Walaupun Indian kalau misalnya kalian udah kayak muka bingung diajak ngomong itu kayak I'm sorry gitu. Biasanya dia it's okay biasa gitu. Nah, misalnya ada ditanyain nggak? Ya udah. Jadi udah ngerti ya bergamuladu. Jadi kita udah ada basic conversation sedikit nih tentang introduce yourself. Jadi hari ini kalian bisa ini aja. Aku mau kasih latihan. Jadi sendiri-sendiri nanti pakai bahasa Norway. Jadi perkenalkan nama kamu siapa. Kalau misalkan kamu mau bilang, saya berasal dari Indonesia boleh, atau saya tinggal di Jakarta boleh, saya langsung tinggal. Bahasa Norway langsung itu adalah, nih kalau mau pakai nanti, yai bor i itu artinya adalah saya tinggal, I live in Jakarta, I live in Bogor, I live in Surabaya. Jadi yai bor i Surabaya, yai bor i Jakarta gitu ya. Jadi yang pertama adalah perkenalkan namanya siapa, terus umurnya berapa, tinggal di mana,
pekerjaannya apa, sama tadi aku nanya apa lagi sih? Jadi itu doang ya. Ya udah 4 itu aja deh. Jadi misalkan aku dulu ada mulai nih. Jadi hai gitu kan. Hai allesamen itu adalah hai everyone gitu kan. Nih kalau itu hai allesamen. Jag heter Farah. Jag är ingenjör. Jag bor i Jakarta. Jag är 31 år gammal. Tak. Nah, itu ya. Terserah deh pokoknya. Jangan tegang loh. Aku nggak galak. Ayo, siapa nih yang mau mulai pertama? Ada yang mau mulai pertama nggak? Nggak ada yang mau mulai pertama. Ya udah, aku tunjuk aja dari belakang layarku. Berarti Mbak Ayu deh. Coba Mbak Ayu. Iya, Kak. Kak Farah mau tanya, kalau banker apa ya? Banker. Karyawan bank. Atau hanya karyawan aja? Karyawan bank, banker ya. Banker tuh. Banker aja. Banker sebenarnya banker juga sih. Cuman kata-katanya doang yang beda. Kalau tulisannya itu di gini. Ini salah. Banker aja nggak apa-apa. Banker ya. Banker aja boleh. Ya boleh dimulai Mbak Ayu. Ya oke. Hai allesamen. Jag heter Ayu. Jag bor i Bogor. Mana yang tadi? Yang pekerja. Oke. Jag är banker. Oh ya. Bra. Lanjutnya, Mas Yuda. Halo. Oh iya, halo. Bentar, Kak. Bentar. Masalah sama mic-nya nih. Halo. Halo. Iya, halo. Iya. Ya. Hai. Goodfeld. Dengeran ya, Kak ya? Ya. Hai. Goodfeld. Jag heter Yuda. Jag är från Indonesia. Nu bor jag i Cimahi. Jag är soldat. Jag är 31 itu apa sih? 31 30. Jag är 31 år. Iya. Tak. Itu aja ya? Ya, boleh. Oke deh. 30 itu 30 ya. 30. Kalau 30 dan yang sama sih kayak 30 kan bahasa Inggris kan 30. Jadi kalau misalnya 31 itu adalah 31 30. N itu 1. Gitu. Terus tadi ini tadi kalau misalkan ada yang mendengarkan itu ada Mas Yuda tuh bilang Goodfeld. Good evening bukan sih? Ya itu good evening. Jadi good evening. Selamat sore. Good felt gitu. Kalau siang kalau malam itu biasanya good night. Good night. Nah, tapi ini kayaknya hitungannya masih evening sih ya, karena evening kan bisa panjang tuh. Biasanya kalau malam tuh biasanya udah kita jam 9 ke atas biasanya orang-orang good night. Good felt gitu kan. Boleh. Nice one. Sampai sana ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, lanjut. Mas Rivo.
Hai alle teman. Je heter Rivo. Jij Sufem ar. Jij bor i Surabaya. Jij Marsketsporer. Tak tak. Kakak. Fem 25 ya? Sure Fem. Iya benar Kak. Oh ya benar. Sip. Siapa lagi? Mbak Shirley. Jeg heter Shirley. 25 ngomongnya gimana, Kak? Ngomongnya Sure Fem. Sure Fem. Sure Fem. Itu 25. Oke. Tulisannya kayak gitu, tapi bacanya Sure Fem. Oke. Jeg Sufem ar gammel. Jeg freelance. Oke. Jeg bor i Tangerang. Ya Ibu di Tangerang. Sempit. Tak. Oke. Lanjut, Mbak Rizky. Hai. Jeg heter Rizky. Jeg Sex. Jeg bor i Pekanbaru. Jeg lærer. Jeg lærer, oke. Tak. Udah ya? Ya, tak. Ini kalau angka 6 ya Norway, itu emang SEKX ya. SEKX. Jadi jangan disalahartikan, oke? Jadi baca tetap sex. Ya. Jadi 6 sendiri itu adalah seks. Oke, lanjut. Mas Reza. Hai alle teman. Jeg Reza. Jeg 25 år gammel. Jeg bor i Ponorogo i Øst-Java. Jeg doktor. Dokter. Jadi bagus. Kakak. Tusen takk. Terus lanjut, Amrina. Hai. Jeg Amri. Jeg bor i Tulungagung. Jeg 24 år gammel. Jeg lærer. Tusen takk. Oke. Tak. 24 ya. Nah, 24. Jadi 20 itu adalah 20. Jadi kayak 24 itu 24. Ayo, terakhir Mbak Pince. Hai alle sammen. Jeg heter Viens Mutiara. Jeg kommer fra Indonesia. Nå bor jeg i Jakarta. Jeg jobber i BRID. Jeg 37 år gammel. Tak. 37. 37. Ya, 37. Jadi kalau pronounce-nya 7 itu ada 2. Jadi bisa shift. Cuman kalau aku pribadi bisa dua-duanya, kayak shu bisa atau shift. Kalau aku pakainya biasanya pakai shift karena untuk membedakan antara shu. Jadi kayak bisa shift gitu. Nah, sampai sini. Ada yang bingung?
tentang menyusun kalimatnya gampang kan? Kalau menyusun kalimat kayak tetap aja subjek, predikat, objek. Gak ada yang bingung? Oke, aku mau kasih latihan. Jadi dari Linguo ini, di samping kalian kayak belajar mendengarkan, jadi kalian harus bisa menulis. Bentar, aku cari linknya dulu sebentar. Mana tadi linknya? Jadi nanti aku ngomong bahasa, aku ngomong bahasa Norwegia, kalian nulis ya. Jadi apa yang aku omongin kalian nulis dalam bahasa Norwegia. Tadi kan udah tahu tuh kayak yai, bukan tulisannya kayak JEG gitu kan. Nah, terus sebentar. Mana ya tadi aku udah copy. Dulu tadi. Sampai sini nggak ada yang bingung? Luar biasa. Sudah pada jago-jago. Kalian udah pada gabung di classroom-nya ya? Sudah, Kak. Iya. Nanti materinya kan ada yang di situ sih. Nanti kamu bisa baca-baca dan mau ditanyain nanti buat minggu depan boleh. Jadi nanti bisa learn text recognition. Oh ya benar. Descriptive manipulating, editor, fulfilling. Nah, aku itu di situ ya. Linknya. Kalau udah pada buka, kabarin coba. Udah bisa buka semua belum? Nanti aku Nah, aku kan nanti ngomong bahasa Norwegia. Kalian pakai bahasa Indonesianya boleh. Maksudnya mengartikan aku ngomong apa. Terus kata-kata yang classroom bukan. Oh ini klik linknya aja deh coba. Bisa nggak klik link yang tadi aku kirim? Klik linknya aku kirim tadi bisa nggak? Kebuka nggak? Nanti kalian ada text recognition deh. Di classroom juga bisa sih. Nanti buka yang vocab. Terus nanti ada aku belum oh ya udah coba klik yang di sini aja Mbak Vincent bisa deh harusnya bisa aku udah open ini aku sudah bisa oke. Aku ketik dulu apa yang bakal aku omongin jadi biar kalian nggak nyari artinya. Terus bisa itu makan itu nih clue-nya di sini ya. Clue-nya yang ada di chat. Udah siap belum? Kalau udah siap, aku akan spelling. Ini aku bakal kasih nama-namanya. Jadi kalian nanti ngisinya di setiap baris yang aku kasih. Sesuai dengan namanya. Biar nggak berebutan. Amrina, terus siapa lagi tadi? Ada Mas Reza, ada Mas Yuda, ada Mas Rivo,
Seterusnya Mbak Ayu, Shirley, kita lagi belum disebut. Rifka, Shirley, Mbak Ayu, udah semua ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. For now. Oke. Udah nih, udah bisa mulai belum? Ada yang belum bisa kebuka? Udah bisa semua ya? Aku mulai ya. Nanti ada 3 ya, antara 4 atau 5 ya, 2 bahasa Norway, 2 bahasa Indonesia lah ya. Kita coba. Oke, kata yang pertama. Ini aku ngomong bahasa Norway dulu, nanti kalian bahasa Indonesianya. Tadi kan udah dikasih tahu ya, jadi susunan katanya itu adalah seperti biasa, SPOK. Jadi tetap subjek, predikat, objek. Oh, ini ada tambahan deh sebelum ada terbingung. Mengetiknya di mana? Oh, kamu ini Amrina, kamu coba klik link yang tadi aku kasih. Nanti kamu masuk ke Google Sheet ya. Nanti kamu bisa ngetik di situ, harusnya bisa. Linknya mana kayak? Oh, tadi aku. Astagfirullah, maafin guys. Sebentar. Nah, bisa nggak ngetik di sini? Satu lagi ya, satu orang lagi. Satu orang lagi yang belum. Oke, sip. Dah masuk semua ya. Oke, kata yang pertama. Aku bakal ngomong bahasa Norway. Tadi clue-nya udah aku kasih di chat ya, apa yang akan aku ngomongin nanti, kosakatanya. Jadi yang pertama adalah, ini nulisnya dalam bahasa Indonesia, jadi kalian ngomongnya mengartikan dalam bahasa Indonesia, aku ngomong dalam bahasa Norway-nya. Yang pertama, jeg spiser ris. Jeg spiser ris. Ya, yo, siapa lagi? Jeg spiser ris.
Ya, betul. Artinya yaitu saya makan nasi. Yai spiser ris. Ya, jadi kalau bahasa Norwegia itu adalah yai spiser ris. Ris itu nasi. Jadi kayak spiser itu kata dasar dari makan itu dari o spise. Yai spiser ris. Nanti bisa dilihat di vocabs-nya ya. Kak, ngetiknya di mana sih, Kak? Apa? Kenapa? Gimana? Ngetiknya di mana nih jawabnya? Oh, di link nih. Di sebelah mana ini? Ini ada namamu nih, udah aku klik. Ini kamu ada nih, tinggal ngetik doang di sini. Bisa nggak diketik? Saya bentar. Oh, iya. Oke. Bisa kan? Yo. Oke, Kak. Sorry. Dari Rizky bisa, harusnya bisa sih ya. Yo, ini udah ya, saya makan nasi. Salah. Yang kedua, ini pada bener semua nih. Yang kedua, aku ngomong bahasa Norwegia lagi ya. Hun drikker melk. Hun drikker melk. Ya, pada benar kok ini. Dia perempuan karena hun drikker melk. Jadi hun drikker milk. Ya. Hun drikker milk. Benar, dia she jadi kayak she drinks milk. Gitu. Kalau maaf saya belum nemu di mana ya? Ini Mbak Rizky ada namanya. Udah masuk ke halaman yang Google Sheet-nya belum? Udah ya? Nah, nanti bisa. Yang mana? Terus ada text recognition di bawah. Benar kan? Ya. Oh, oke. Nanti ada. Ini aku udah ngetikin namanya. Kita tinggal isi di kolomnya yang udah ada namanya. Oke. Oke, sip. Ya, terus. Sekarang aku ngomong bahasa Indonesianya. Kalian ngetik bahasa Norwegia. Yang gampang aja deh. Saya minum air. Saya minum air. Jadi aku kayaknya udah ngasih tuh. Air tuh apa? Ayo. Kak Farah, ini agak jebakan kayaknya. Apa? Ini jadi kalau misalkan kata apa sih ye atau du itu ada kayak tambahan to be khususnya nggak? Atau langsung aja? Jadi sebenarnya kata kerja. Ini kan kalian ngetiknya di sheets yang text recognition nih. Nanti itu kalian udah isi yang bagian vocab. Nah, itu nanti itu tuh ada. Oh, itu udah termasuk ya. Oh, spise. Jadi kayak dia makan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan berarti she eats food. She eats
rights, pakai ada tambahan S-nya di belakang kata kerjanya kan. Nah, ini juga sama, jadi kayak kata dasarnya kalau misalkan makan atau to eat itu O spise. Nah, ketika kita ganti subjeknya, walaupun itu jadi saya, itu tambahin belakang itu biasanya mayoritas itu rata-rata belakangnya itu ditambah jadi tambahin R, jadi spiser. Spiser. Jadi Juga sih ya. I eat, ya. Jadi I eat, yai spiser, baru apa? Entah itu buah, entah itu sayur, entah itu apa. Jadi yai spiser apa. Begitu juga dengan minum. Kalau minum kayak yai drikker juice atau yai drikker milk, yai drikker wine. Gitu. Jadi dia ada tambahan R-nya di belakang. Jadi kayak she eats, he eats. Cuman kalau misalkan di bahasa Inggris, kalau I itu tetap pakai eat doang kan. Nggak ada konjugasi S-nya di belakang. Gitu. Jadi sebenarnya kata dasarnya itu ada aja kayak bermain. Kalau bermain itu ada ospil. Nah, ketika dia digabungin jadi sama subjeknya, itu jadi yai spiller. Gitu. Jadi mostly itu biasa belakangnya tuh tambahin er. Gitu. Jadi ini benar. Yai drikker van. Ya, benar. Satu lagi deh. Ini benar semua. Ini Mbak Abrina harus Mbak Abrina benar. Satu lagi. Dia laki-laki makan ayam. Tuh, kata-kata ayam itu. Dia laki-laki makan ayam. Jangan macam-macam. Nafi. Jangan dimatiin. Ada sih. Arwa. Gue lagi nge-zoom. Urusannya nih. Udah. Lu mau pulang ya? Oh enggak. Udah mau selesai sih. Yeay. Kak Farah, untuk hun sama han itu masih ER atau udah pakai ST? Yai, han, hun, ju itu sama, pakai ER semua. Kalau belakangnya ada ST-nya itu udah beda lagi. Jadi dia bukan present. Yai, nah itu ntar kita belajar yang itu deh. Cuma ini kayak kata dasarnya, kamu yang makan jadi kayak present tense-nya ini seperti ini. Belakangnya biasa pakai ER. Kalau misalkan kayak have you eaten, gitu kan? Itu kan dia udah past perfect past tense ya. Pokoknya verb ketiga kan. Itu dia harus spist. Harus spiser atau harus spist. SPIST. Nah, itu udah beda lagi. Untuk yang sekarang kalau yang present kita pakai ini dulu. Jadi ada spister, ada dricker, ada spiller, ada pokoknya belakangnya dia pakai ER kosakatanya. Ini ayam bacanya gimana ayo? Ada yang tahu nggak? Shilling. Baca adalah shilling. Ya, kayak shilling SY kali ya. Shilling ya. Hans Peter Shilling. Tuh. Udah ya, Pak. Good job. Oke, sampai sini udah jelas ya. Oh ya, ini berhubung tadi aku nggak bisa menjadi host dalam Zoom ini, aku gagal men-share materi yang sangat bagus. Tapi nanti aku udah ada di classroom-nya sih. Di classroom udah aku masukin materialnya, jadi tinggal dibaca-baca. Kalau mau ditanya minggu depan boleh. Kalau mau ditanya-tanya tentang kosakata atau tentang yang ini boleh. Sambil aku nanti ini yang materi selanjutnya. Terus, oh ya, ada titipan dari Linguo. Jadi ini semacam kayak evaluasi
evaluasi untuk aku sih lebih tepatnya. Mana sebentar saya klik linknya dulu. Hilang lagi linknya. Ini dia. Oh ini dia. Jadi kayak buat masukan juga sih buat aku, gimana kalau misalnya kurang apa gitu. Mohon diisi, itu linknya udah aku ini di chat ya. Oke, tak terasa sudah 20.35, sudah setengah 9 lewat. Sampai, oh ya aku sekalian mau nanya. Aku kadang itu suka ada rapat dadakan. Tergantung, soalnya suka ada rapat dadakan, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya ketika itu pas hari Selasa dan abis maghrib dan sore, otomatis aku nggak bisa ngajar. Ada cadangan hari lain nggak yang kalian semua bisa tuh selain hari Selasa, hari apa? Selain hari Jumat? Materinya hari apa sama apa sih Kak? Sorry. Materinya itu materi apa nih? Untuk lesnya hari apa sampai hari apa sama hari apa sih? Kalian cuma Selasa doang? Seminggu sekali? Oke. Apa aja deh? Yang aku ikut yang lain aja deh. Oh, aku Jumat nggak bisa. Nah, kalau nggak gini aja deh. Kalau misalkan aku tiba-tiba dapat kabar, aku ada rapat pada hari Selasa jam 7 atau setengah 8. Ntar aku kabarin sebelum itu ya. Jadi kayak kita langsung bisa arrange ulang aja. Kayak aku rapatnya hari ini, jadi bisanya gantinya hari apa misalnya gitu ya. Tapi dimohon untuk semuanya bisa meresponnya, jadi aku nggak merasa bersalah nanti. Gitu aja ya. Aduh, maklum deh, masih pekerja ya. Terus, ada yang chat. Oke Kak, oke sip. Terima kasih Mbak Vince. Oke, sampai jadi untuk sekarang sih masih di hari Selasa. Jadi hari Selasa tuh antara jam 7:30 lah ya. Kalau misalkan jam 7 bisa nggak? Jadi kayak ya lebih cepat lebih baik lah ya. Jadi biar bisa, mungkin yang lain bisa beraktivitas lagi kan mungkin ya, atau mau tidur lebih cepat juga bisa. Jadi, oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh japri, ada yang kurang apa boleh japri, mau nanya-nanya seputar Norway, info Norway dan sekitarnya juga boleh japri. So, vi ses på tirsdag. See you on Tuesday. Neste uke, itu next week. So, thank you for today. Itu adalah tak for i dag. Jadi ketika aku bilang tak for i dag, itu kayak thank you for today gitu kan. Tak for i dag, tak for i dag, see you next week. Vi ses på tirsdag. See you on Tuesday. Terus biasanya bilangnya adalah hade. Nah, ketika orang Norway atau siapapun yang ngomong hade, nah kalian juga responnya adalah hade, tusen tak, gitu. Oke, so tak for i dag, vi ses på tirsdag, so hade. Hade. Hade bra.